Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah kesempatan yang sangat mulia dan sangat berharga untuk kita lewatkan begitu saja, karena bersama kita pada saat ini insya Allah darinya kita akan memperoleh banyak ilmu dan kita akan banyak memetik mutiara-mutiara hikmah dari sebuah tema yang akan beliau bawakan. Saya perkenalkan, beliau adalah Syekh Hasan Toha. Masya Allah, beliau adalah salah seorang delegasi Al-Azhar Asy-Syarif yang ditempatkan di Indonesia, tepatnya di Al-Azhar di Kuningan. Sahih ya Syekh? Masya Allah. Dan insya Allah bersama beliau akan membawakan sebuah pembahasan yang sangat renyah namun tetap memiliki makna yang kuat, yakni kedudukan akal di dalam Islam. Tidak berlama, langsung kita persilahkan Syekh Hasan Toha, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fal'aqlu fil Islam makanatuhu 'aliyah wa manzilatuhu kabirah. Fal-Islamu karrama al-'aql وليس كما يدعي البعض أن في الإسلام إهمالا للعقل أو حجرا عليه، بل الأمر على خلاف ذلك، والحقيقة بخلاف ذلك. فالإسلام كرم العقل وأعلى من شأنه واعتنى به. ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل ما نجده ظاهرا أن الإسلام جعل تكليف الإنسان مرتبطا بوجود العقل، فإذا غاب العقل أو فقد العقل سقط التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وكفى بذلك شرفا ومكانة. نعم. Di dalam Islam yang namanya akal sangat sempurna kedudukannya dan tinggi. Bahkan tempatnya sangat-sangat Allah muliakan. Banyak kita dengar bahwa Islam mengesampingkan akal dan pikiran, bahkan mengabaikannya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama terbelakang, sebab Islam yang seperti kita sampaikan di awal tidak mempergunakan akalnya atau mengabaikan akalnya, hanya dituntut adalah yakin dan percaya. Ini sebuah tuduhan dusta, sebab sebagaimana kita ketahui di dalam Islam, syariat taklif, hukum itu berlaku, hukum taklif berlaku selalu dikaitkan dengan akal. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan rufi'al qalam an salasin, bahwa akan diangkat kolam, tidak akan tertulis sebuah kesalahan dan dosa dari 3 golongan. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqiz, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Kemudian anis sabi hatta yablugh, dari seorang anak kecil sampai dia balik dewasa. Dan kemudian anil majnun hatta yafiq atau hatta yaqil, dan dari orang yang hilang akalnya atau gila
sampai dia mulai berakal atau tersadar. كذلك أيضا من مظاهر تكريم الإسلام للعقل أن منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الإيمان قائم على الإقناع العقلي، فنجد في القرآن الكريم الدعوة إلى التفكر والتدبر في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونجد في القرآن الكريم الدعوة إلى التأمل والتدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وذلك كثير في كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولا شك أن التدبر والتفكر من عمل العقل. Nah, di antara bentuk bahwa Islam mengedepankan dan memerintahkan untuk mempergunakan akalnya adalah bahwa di dalam metode dakwah, ketika seseorang dai atau seorang ustadz, seorang penggawa dakwah menyampaikan Islam ini, dia selalu diperintahkan untuk menyampaikan dakwah tersebut dan agar bisa untuk dipahami dengan baik oleh akal. Oleh karena itu, banyak di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah selalu mengedepankan tentang memahami, mentadaburi, berpikir. Contohnya adalah kitabun dalam surat Fussilat Sahih, surat Sad. Nah, dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika, sungguh ada kitab kami turunkan kepadamu agar apa? Liyadabbaru fihi, mubarakun liyadabbaru ayatihi, menjadi berkah, kemudian agar untuk ditadabburi, kemudian untuk wayatafakkaru, dan untuk ditafakkur, untuk kita supaya berpikir. Kemudian ayat lain juga Allah katakan bahwa inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit dan penciptaan bumi yang seperti itu dan tanda-tanda lain kekuasaannya merupakan la ayatil ulil albab, merupakan tanda-tanda atau bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Lagi-lagi Allah mengedepankan khitab buat mereka yang mau berpikir dan menggunakan akalnya. كذلك دعا القرآن الكريم إلى التأمل والتدبر في تشريعات الإسلام الحنيف. من ذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي القرآن الكريم نجد الدعوة إلى التفكر في أحوال الأمم السابقة وما حل بالمكذبين منهم. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. Nah, banyak juga ayat mengatakan dan memerintahkan manusia agar menggunakan akalnya dalam memahami agama ini, dalam memahami segala macam apa yang Allah ciptakan, dalam memahami syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Nah, dikatakan bahwa sungguh pada hukum qisas ada kehidupan untukmu, ada kehidupan untukmu wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kamu bertakwa. Dan dalam kalimat lain juga khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan engkau berpuasa itu jauh lebih baik dan engkau berpuasa itu jauh lebih baik andai engkau mengetahuinya. Semua kalimat-kalimat semisal dalam syariat Islam Allah mengajak agar manusia berpikir untuk mentadaburi dan memperhatikan serta mengamati bahwa syariat ini harus dipikirkan, harus benar-benar mengaktifkan akal dan hatinya
untuk benar-benar bisa memahaminya dengan baik. والقرآن الكريم عندما يدعو الإنسان إلى التفكر والتدبر في هذه المظاهر التي ذكرت وغيرها لا يريد من العبد أن يقف عند حدود التأمل والتفكر فقط، بل يريد منه أن يعبر من التأمل والتفكر إلى ثمرة ذلك ونتيجته. فالمقصود من التأمل والتدبر ثمرته ونتيجته، وثمرة التأمل والتدبر تكون تقوية العقيدة وتصحيح العقيدة وتقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Nah, Islam dan syariatnya ketika memerintahkan dan menganjurkan manusia kita untuk ta'ammul, untuk berpikir, untuk tadabbur, untuk mentadabburi, memahami ini semua, bukan hanya berhenti pada batasan sekedar mentadabburi atau mengamati serta memahami, tapi berlanjut dari itu adalah agar kita benar-benar bisa mendapatkan buah dari ta'amul dan tadabbur tersebut. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu apa? Dengan bisa memberikan kekuatan dan keyakinan yang lebih dalam terhadap akidah yang kita pegang. Nah, bukan hanya pada ta'amul, tapi buah dari ta'amul tersebut bukan hanya pada tadabbur, tapi nilai yang bisa kita ambil dari tadabbur tersebut, buahnya adalah kita bisa menguatkan akidah kita. كذلك من تكريم الإسلام للعقل ما نراه في شريعة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أسند لعباده العلماء المؤهلين الاجتهاد بعقولهم في استنباط الأحكام في الأمور والوقائع التي لا نص فيها ولا إجماع، مع مراعاة الأحكام والشروط التي ذكرها أهل العلم في باب الاجتهاد في أصول الفقه. والدليل على ذلك أو من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه قاضيا إلى اليمن، قال له: بما تقضي؟ فقال سيدنا معاذ: بكتاب الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني أعمل عقلي وأحاول استنباط الحكم الشرعي لهذه الواقعة التي لا نص فيها ولا إجماع، ولا أقصر في ذلك مستعينا بالله تعالى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. Nah, di antara pula bentuk bagaimana Islam dan syariat ini benar-benar mengedepankan dan memuliakan akal, bahwasannya sungguh Islam mengapresiasi para ahli, para ulama yang mereka dengan kemampuan akalnya kemudian mereka beristihad untuk menentukan hukum atau menentukan suatu perkara di dalam Islam yang tidak ada nas zahir, nas sharih, nas yang nyata yang menuliskan atau menyiratkan secara langsung terkait hukum atau perkara tertentu di dalam syariat ini. Nah, lantas apresiasi ini bukan kepada setiap orang yang hanya beristihad dengan seenak akalnya atau seenak udelnya kalau bahasa kita, namun tetap dengan batasan-batasan koridor yang syar'i dengan syarat-syarat yang benar. Oleh karena itu dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai seorang qadhi, Rasulullah bertanya, "Ya Muaz, bima taqdi, wahai Muaz, dengan apa engkau nanti akan memutuskan sebuah perkara?" Muaz menjawab, "Bi kitabillah, aqdi bi kitabillah." Aku akan putuskan perkara ini dengan kitabullah. Fa illam tajid, Rasulullah bertanya lagi, andai engkau tidak menemukannya dalam kitabullah, maka Muaz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, lantas Rasulullah bertanya lagi, andai engkau tak menemukan pula di dalam sunnah-sunnah nabimu, maka dengan apa engkau memutuskan? Apa jawab Muaz bin Jabal? Ajtahidu nafsi wala
ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan beristihad, menggunakan akalku, mengaktifkan akalku, namun tidak pada hal yang salah dan tidak muqassir, tidak melampaui batas dan tidak pula mengabaikan hukum-hukum yang lainnya. Bagaimana hal tersebut mendapat sambutan dan apresiasi baik dari Rasulullah SAW. Setelah jawaban Muaz, Rasulullah mengatakan dengan menggerakkan, yakni melakukan menepuk dada Muaz bin Jabal sembari bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yuhibbu lima yurdillah wa rasulah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada utusan Rasulullah, yakni Muaz bin Jabal, terhadap apa-apa yang diridhoi Allah dan apa yang diridhoi Rasulullah. ولا شك أن هذا الاجتهاد طبعا من عمل العلماء المعتبرين المؤهلين. كذلك من مظاهر تكريم الإسلام للعقل ما نراه في الشريعة الإسلامية من الأمر بالمحافظة على العقل وتحريم كل ما يضر بالعقل أو يزيله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Kemudian di antara bentuk bagaimana Islam ini menjaga dengan baik dan mengedepankan akal adalah bagaimana Islam melarang dan mengharamkan segala sesuatu atau segala bentuk yang bisa mengurangi akal atau bahkan menghilangkan akal dan merusaknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu agama Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguh khamar, kemudian judi dan undian adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar engkau menjadi orang yang beruntung. Khamar adalah hal yang membahayakan, bisa mengurangi serta menghilangkan dan merusak akal. Oleh karena itu syariat kita melarangnya dan menjaganya dengan baik agar berfungsi sebagaimana semestinya. هذه بعض مظاهر تكريم الإسلام للعقل. ومما ينبغي أن يعلم أن العقل شأنه شأن سائر المخلوقات، قدراته محدودة ولا يستطيع العقل أن يتجاوز هذه الحدود التي حدت له. لذلك لا يستطيع العقل مثلا أن يستقل بالوصول إلى ما يصلح الأمم والمجتمعات والأفراد. لا يستطيع العقل أن يصل إلى هذا بمفرده، بل لا بد من شريعة ربانية وإرشاد إلهي يعمل العقل في نطاقه ويستضيء بنوره. Nah, walau sebegitu mulianya syariat Islam, benar-benar meninggikan dan meletakkan Islam pada tempat dan kedudukan yang tinggi, namun tetap akal diberi batasan, ada tempatnya dan kapasitasnya. Tidak bisa serta-merta akal itu mampu memberikan petunjuk kepada manusia, bisa mengeluarkan manusia dari segala macam bebannya, bisa memberikan petunjuk untuk ke hal-hal yang membahagiakannya. Enggak, akal tetap ada pada kapasitasnya dan ada batasannya. Nah, butuh, dan dia tidak bisa berdiri independen dalam melakukan apa yang dia inginkan. Butuh yang namanya syariat. Inilah syariat Islam yang dengannya akal menjadikannya, yang dengannya akal ini mendapat pedoman, dengannya akal mendapat petunjuk agar bisa diaktifkan dan diarahkan ke arah yang lurus, ke arah yang benar dan arah yang terbaik. فالإنسان
بعد إيمانه برسالة الإسلام واجب عليه أن يصدق بجميع ما صحت نسبته إلى رسالة الإسلام، حتى وإن لم يستطع الوصول إلى حقيقة بعضه كالغيبيات مثلا. فالغيبيات هي أمور لا دخل للعقل في إثباتها، وإنما هي ثبتت بالنص بالقرآن أو بالسنة، كالحديث عن البعث أو عن الجنة أو عن النار. فهذه الغيبيات العقل لا يستطيع الوصول إلى حقيقتها، وإنما يكتفي بما جاء في الوحي الشريف القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، على أن للعقل عملا في هذا الأمر، وهو التأكد من صحة الخبر. فإذا تأكد الإنسان من صحة الخبر وجب عليه أن يؤمن وأن يصدق، حتى وإن لم يستطع الوصول إلى حقيقة هذه الأشياء، لأن كما ذكرنا للعقل حدود، وهناك أمور لا يستطيع العقل أصلا إدراكها. نعم. Nah, di dalam Islam sebuah keimanan itu sangat penting, dan sebuah keyakinan itu memiliki prioritas. Namun akal di mana letaknya? Seandainya keimanan itu tidak bisa dicerna, keyakinan atau perkara-perkara yang emang akal tidak sampai karena keterbatasannya, tidak mampu untuk mencernanya dengan baik, maka akal tidak boleh menolaknya. Tetap akal harus tetap tunduk terhadap perkara-perkara yang mungkin tidak bisa dicernanya, seperti perkara-perkara yang gaib, yang ketika itu akal mentok, stuck pada titik tertentu dan tidak bisa sampai kepadanya. Memang seperti itulah akal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa akal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi, memuliakan dia, namun tetap akal ada batasannya. Maka ketika bertabrakan atau stuck pada hal-hal yang ada pada titik-titik yang memang tidak bisa dicerna akal, maka akal harus benar-benar meyakini dan mempercayai tanpa membantah sedikit pun apa yang dipikirkan oleh akal. Nah, namun di sini akal tetap berperan dalam meyakini atau sebagai sumber untuk memberikan kekuatan keyakinan tersebut. Apa perannya? Perannya adalah bagaimana akal berfungsi untuk benar-benar memastikan dan menegaskan keabsahan kabar terkait kabar-kabar gaib tersebut. Perkara gaib tidak bisa dipikirkan oleh akal, itu adalah wahyu. Tapi bagaimana kabar gaib itu bisa sampai, itu bisa dicerna oleh akal. Jadi tentang keabsahan serta kesahihan sampainya kabar gaib tersebut. Wallahu a'lam. والإنسان عندما يؤمر في باب الغيبيات مثلا أن يكتفي بالنص الوارد فيها وألا يقحم ويدخل عقله فيما لا يستطيع الوصول إلى حقيقته، الإسلام عندما يأمر العبد بذلك يأمره بالاكتفاء بالنص الوارد في هذه الغيبيات، وينهاه عن البحث بعقله في هذه الغيبيات التي لا يستطيع العقل بمفرده الوصول إلى حقيقتها. ليس في هذا حجر على العقل ولا تقليل من شأنه، بل هذا هو احترام للعقل وتقدير له، لأن منع العقل من الخوض فيما لا يستطيع إدراكه احترام له، لأنه لو خاض فيما لا يستطيع إدراكه لضل وأضل. Nah, akal ketika dibatasi, dilarang dan diharamkan untuk sampai pada hal-hal yang dia tidak mampu mencernanya, yakni tadi diantaranya terkait hal-hal yang gaib atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya namun belum bisa dicerna oleh akal, itu bukan menelanjangi akal atau menerbelakangkan akal atau mengabaikan atau mengesampingkan akal tersebut. Namun pelarangan tersebut agar akal tidak menyelami pada hal-hal yang tidak bisa dia pahami, tidak bisa dia cerna, itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk akal tersebut. Sebab apa?
jika dia paksakan, jika akal tersebut dipaksakan untuk bisa memahami, mencerna pada titik di luar batasannya, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada akal tersebut, maka akan menimbulkan dan menyebabkan kegilaan atau hilang akal. Seperti itu bentuk pemuliaan serta apresiasi akal di dalam syariat Islam. وقد جعل الله تعالى في ذات الإنسان عبرة وعظة تذكره بأن لعقله حدودا وأن له قدرات محدودة لا يستطيع تجاوزها. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح خلق من خلق الله تعالى موجود في جسد الإنسان ومع ذلك يعجز عقل الإنسان عن إدراك حقيقته. Di antara bentuk bagaimana Al-Quran, bagaimana syariat kita memberikan contoh terkait batasan akal tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah di luar batasan pemahaman akal, di luar batasan pencernaan akal, yang tidak akan mampu akal untuk menjawabnya dan memahaminya. Maka katakan bahwa qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Roh itu adalah perkara Allah. Tidak bisa akal untuk masuk padanya dan memaksakan diri untuk memahaminya. إذا كان ما ذكر هذا بخصوص الأمور الدينية، ففي الأمور الدنيوية أطلق الإسلام للعقل العنان ولم يحجر عليه ولم يهمله، بل دعاه إلى السعي والاستكشاف وعمارة الأرض والاستفادة من خيراتها وتعميرها بالابتكار والاختراع والتجديد والتحضر والتقدم، كل هذا في نطاق تقوى الله عز وجل والتمسك بمكارم الأخلاق. Nah, seperti itulah bentuk pembatasan dan pemuliaan akal tersebut dalam perkara dunia. Namun untuk perkara agama, pembatasan dan pemuliaan akal dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara agama, perkara akhirat. Namun jika perkara itu adalah perkara dunia, akal sangat mendorong, syariat sangat mendorong supaya akal lebih bisa diaktifkan, lebih bisa dimajukan, dan lebih bisa diajak untuk berpikir lebih panjang dan lebih luas dan lebih tinggi, untuk bisa memberikan penemuan baru, memberikan masukan-masukan dan inovasi-inovasi baru untuk bisa menaklukkan semesta ini, untuk bisa memberikan menghasilkan sesuatu yang memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Namun itu semua adalah tetap pada pola atau garis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا ما يسر الله تعالى ذكره وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لكل خير والإخلاص والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin ini semoga kita bisa mengambil dan memetik serta memahami kedudukan akal serta bagaimana posisi akal serta letak syariat memuliakan akal. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.